Hey guys, kembali lagi di channel teman cerita yang bahas topik-topik seru dan penting banget buat kalian semua. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi hot banget di Eropa, yaitu fenomena Islamofobia versus gelombang mu'alaf. Gimana bisa di saat orang-orang makin takut sama Islam, justru makin banyak yang memutuskan buat masuk Islam? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Stay tuned, karena kita bakal bongkar habis-habisan. Jadi gini guys, kalian pasti udah sering dengar tentang fenomena mu'alaf di Eropa kan? Nah ternyata, fenomena ini tuh lagi naik banget, dan bukan cuma sekedar tren sementara. Fenomena mu'alaf di Eropa tuh lagi naik banget. Setiap tahunnya kita ngomongin ratusan ribu orang di Eropa yang konversi ke Islam. Bayangin, ratusan ribu orang guys. Ini bukan angka yang kecil. Kita ngomongin ratusan ribu orang di Eropa yang konversi ke Islam tiap tahunnya. Dan ini bukan cuma dari kalangan biasa aja loh. Banyak juga dari kalangan selebriti, atlet, bahkan tokoh-tokoh intelektual yang memilih jadi muslim. Gak cuma dari kalangan biasa, tapi juga ada selebriti, atlet, bahkan tokoh-tokoh intelektual yang memilih jadi muslim. Mereka ini adalah orang-orang yang punya pengaruh besar di masyarakat, dan keputusan mereka untuk menjadi mu'alaf tentu membawa dampak yang signifikan. Dan yang paling mengejutkan, sebagian besar mu'alaf ini adalah anak-anak muda. Yep, generasi kita nih guys. Anak-anak muda yang biasanya lebih terbuka dan kritis terhadap berbagai hal. Mereka banyak yang ngerasa tertarik sama ajaran Islam. Dari mulai soal kedamaian, kejelasan tujuan hidup, hingga solidaritas yang kuat di kalangan umat Islam. Coba bayangin guys, di tengah dunia yang semakin individualis, ajaran Islam yang menekankan kebersamaan dan persaudaraan tentu jadi daya tarik tersendiri. Di Prancis, Inggris, dan Jerman, kita lihat lonjakan mu'alaf yang bikin banyak orang bertanya-tanya, kenapa mereka pindah agama? Apa yang membuat Islam begitu menarik bagi mereka? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang mendorong mereka untuk mengambil keputusan besar ini? Apa sih yang bikin Islam menarik buat mereka? Apakah karena ajaran-ajarannya yang menawarkan kedamaian dan kejelasan tujuan hidup? Atau mungkin karena komunitas Muslim yang solid dan saling mendukung? Nah, kita bakal kupas lebih dalam nanti. Kita akan melihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi di balik gelombang mu'alaf ini, dan bagaimana Islam bisa menjadi pilihan hidup bagi begitu banyak orang di Eropa. Jadi, stay tuned guys! Di sisi lain, Islamofobia tuh juga meningkat guys. Fenomena ini bukan hal baru, tapi belakangan ini semakin sering kita lihat di berbagai belahan dunia, terutama di Eropa. Kita sering banget dengar berita soal diskriminasi, serangan fisik, sampai kebijakan yang ngepres kebebasan Muslim di Eropa. Misalnya ada serangan terhadap masjid, pelecehan terhadap wanita berhijab, dan tindakan diskriminatif lainnya yang membuat komunitas Muslim merasa tidak aman. Di banyak negara, Islam sering banget dikaitin sama terorisme. Padahal mayoritas umat Islam itu cinta damai. Media seringkali memperkuat stereotip ini dengan menyoroti tindakan segelintir individu ekstremis dan mengabaikan kontribusi positif umat Islam dalam masyarakat. Contohnya, beberapa pemerintah di Eropa ngebatasin penggunaan hijab, pembangunan masjid, bahkan pelarangan azan di beberapa tempat. Kebijakan-kebijakan ini seringkali didasarkan pada ketakutan dan prasangka, bukan pada fakta atau kebutuhan keamanan yang sebenarnya. Terus, ada juga grup ekstremis yang ngejelekin Islam secara terang-terangan. Mereka menyebarkan kebencian dan ketakutan melalui propaganda dan aksi-aksi provokatif, yang semakin memperburuk situasi. Kalian bisa lihat sendiri kan, gimana ketegangan ini makin memanas. Ketegangan ini nggak cuma berdampak pada komunitas Muslim, tapi juga pada hubungan antar komunitas secara keseluruhan. Banyak orang yang jadi takut atau curiga satu sama lain. Di satu sisi, makin banyak yang masuk Islam, tapi di sisi lain, makin banyak juga yang takut atau bahkan benci sama Islam. Kira-kira kenapa bisa begini?
Mungkin karena kurangnya pemahaman dan dialog antar budaya, kita perlu lebih banyak edukasi dan interaksi positif untuk mengatasi ketakutan dan prasangka ini. Hanya dengan begitu, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan damai. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kita akan membahas fenomena yang cukup menarik dan mungkin mengejutkan banyak orang. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa ada peningkatan minat terhadap Islam di Eropa, meskipun Islamofobia juga meningkat? Kenapa Islam justru menarik minat banyak orang di Eropa, meski Islamofobia terus meningkat? Ini adalah pertanyaan yang kompleks dan multifaset. Jadi ada beberapa alasan, guys. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Islam menawarkan kedamaian dan stabilitas spiritual yang banyak orang cari di tengah krisis identitas yang lagi ngehits di Eropa. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan, banyak orang merasa kehilangan arah. Bagi sebagian orang, hidup modern yang serba materialistis malah bikin mereka merasa kosong, dan Islam jadi jawabannya. Mereka menemukan makna dan tujuan hidup yang lebih dalam melalui ajaran-ajaran Islam. Islam punya aturan yang jelas soal kehidupan sehari-hari, tujuan hidup, dan kedekatan dengan Tuhan. Ini memberikan panduan yang kokoh bagi mereka yang merasa tersesat dalam kehidupan modern. Kedua, ada peran media sosial, guys. Media sosial telah menjadi alat yang sangat kuat dalam menyebarkan informasi dan pengalaman pribadi. Banyak mualaf yang cerita di platform kayak YouTube, TikTok, Instagram, dan kisah mereka viral banget. Kisah-kisah ini memberikan perspektif baru dan seringkali menginspirasi orang lain untuk mencari tahu lebih lanjut. Ini bikin banyak orang penasaran dan mulai nyari tahu soal Islam. Mereka mulai membaca, menonton video, dan bahkan menghadiri acara-acara yang berkaitan dengan Islam. Plus, solidaritas antar muslim yang kuat bikin mereka ngerasa diterima di komunitas baru. Komunitas muslim seringkali sangat mendukung dan ramah, membuat orang merasa seperti mereka menemukan keluarga baru. Selain itu, ada juga upaya dari berbagai organisasi untuk mempromosikan dialog antaragama dan pemahaman budaya. Ini membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan rasa saling menghormati. Banyak orang yang terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan yang diorganisir oleh komunitas Muslim, yang menunjukkan sisi positif dari Islam dan memperkuat hubungan antar komunitas. Jadi, meskipun ada tantangan, ada juga banyak faktor yang membuat Islam semakin menarik bagi banyak orang di Eropa. Ini adalah fenomena yang kompleks dan menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Tapi jangan salah, meski mereka masuk Islam, para mualaf ini nggak selalu diterima dengan tangan terbuka. Banyak dari mereka yang ngalamin diskriminasi, bahkan dari keluarga atau teman-teman dekat. Islamofobia bikin mereka harus berjuang lebih keras buat diterima di lingkungan mereka sendiri. Bayangin, guys, kamu udah ngambil keputusan besar dalam hidup, tapi malah dihujat dan dijauhin. Serem kan? Tapi, banyak dari mereka yang tetap kuat dan bangga sama pilihannya. Mereka percaya kalau kebenaran Islam lebih kuat daripada semua kebencian yang mereka terima. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah gelombang mualaf ini bakal terus berlanjut? Kalau kita lihat dari data, prediksinya jumlah Muslim di Eropa bakal terus naik. Dengan Islam yang jadi agama terbesar kedua di Eropa, kayaknya fenomena ini bakal terus jalan, meski ada tantangan besar dari Islamofobia. Selama Islam terus memberikan jawaban atas krisis identitas dan spiritualitas di kalangan orang-orang muda, konversi ke Islam mungkin bakal terus jadi tren. Tapi, tantangannya adalah gimana Muslim di Eropa bisa menghadapi tekanan dari Islamofobia dan terus mengedukasi masyarakat soal kebenaran Islam. Well guys, itu dia pembahasan kita soal Islamofobia versus gelombang mualaf di Eropa. Gimana menurut kalian? Kalian percaya fenomena ini bakal terus meningkat? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya.
Sampai ketemu di video berikutnya. Peace out!